قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي غيرك أحد أدعو وأترجى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita masih diberikan keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ceramah mengenai perempuan atau kemuliaan perempuan. Meskipun pengetahuan saya sedikit, tetapi semoga dapat membuat hadirin memahami dan memaknainya. Sesungguhnya, agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki dalam mayoritas hukum-hukum syariat, dalam kewajiban bertauhid kepada Allah, menyempurnakan keimanan, dalam pahala dan siksaan, serta keumuman anjuran dan larangan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surah An-Nisa ayat 124, barang siapa yang mengajarkan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ada beberapa alasan mengapa Islam sangat memuliakan perempuan. Yang pertama, dimulai dari masa jahiliyah. Islam datang di zaman pada saat orang-orang jahiliyah sangat membenci dengan anak perempuan. Pada masa itu, mereka marah ketika mereka mendapatkan anak perempuan, menguburkannya hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan. Maka Islam datang dan mengharamkan perbuatan yang sangat kejam ini, dan mengajak para pemeluknya untuk mengangkat kedudukan seorang wanita serta memuliakannya. Kedua, sebelum agama Islam datang, orang-orang jahiliyah sama sekali tidak memberikan wanita hak atas warisannya. Maka agama Islam mengembalikan hak kaum wanita dengan memberikan hak yang harusnya mereka miliki dari warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, baik sedikit maupun banyak, sesuai dengan besar peninggalannya. Yang ketiga, Islam datang di saat ahli jahiliyah mempunyai kebiasaan mewarisi perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia dengan paksa mewariskannya ke ahli warisnya. Ketika seseorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka akan datang ahli warisnya ke perempuan ini dan melemparkan bajunya secara kasar kepada wanita itu dan beranggapan bahwa ialah yang mewarisi perempuan itu seperti sebuah harta. Yang keempat, Islam datang pada suatu zaman ketika orang-orang jahiliyah melarang wanita yang telah cerai untuk menikah lagi dan mengambil seluruh hak yang dimiliki oleh wanita itu. Ajaran Islam memberikan wasiat kepada penganutnya untuk memperlakukan seorang perempuan dengan baik, seperti yang telah dihadiskan pada hadis riwayat Muslim, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah. Pasti teman-teman sering sekali mendengar hadis ini. Oleh karena itu, sebagai perempuan, bagi perempuan-perempuan yang mendengarkan video ini dan bagi saya sendiri, kita harus menjaga kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah memang ditakdirkan untuk kita. Kan sangat disayangkan kalau misal agama kita sudah memberikan kemuliaan, Allah telah memberikan kemuliaan, tapi diri kita sendiri ternyata tidak memuliakan diri kita sendiri.
Bagaimana cara menjaga kehormatan dan kemuliaan kita? Sangat mudah. Ada salah satu cara yang mungkin teman-teman sudah sangat sering lihat, bahkan mungkin teman-teman sudah melakukannya. Cara-cara yang sangat simple. Ini hanya satu cara dari beribu-ribu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kehormatan, yaitu dengan berhijab. Berhijab merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap wanita muslimah dan salah satu bentuk kemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab, haruslah menutupi seluruh badan dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Adapun keutamaan dalam berhijab adalah menjaga kehormatan, membersihkan hati, tanda kesucian, menjaga rasa malu, melahirkan akhlak yang mulia. Melalui hijab, seorang muslimah diharapkan malu apabila mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalam berhijab, ada beberapa ketentuan bagi wanita Islam yang mungkin bisa kita pelajari atau bisa kita ketahui. Yang pertama, hendaknya menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh sedikit pun selain yang dikecualikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, syarat atau ketentuan hijab yang lain yang kedua, seharusnya dengan hijab tidak menarik perhatian pandangan laki-laki bukan mahram. Ada beberapa syarat agar hijab ini tidak mengundang perhatian lawan jenis. Ini hijab itu terbuat dari kain yang tebal atau tidak transparan dan tidak menampakkan warna kulit tubuh. Yang kedua, hijab harus longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh. Yang ketiga, hijab bukan dijadikan sebagai perhiasan, bahkan harus memiliki satu warna, bukan berbagai warna atau bermotif. Yang keempat, hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan. Oleh karena itu, hendaknya pakaian hijab ini yang sederhana saja. Selain itu, hijab merupakan upaya untuk menjaga kesucian bagi seorang perempuan. Wanita yang berhijab artinya ia tengah berupaya untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang terlarang. Banyak perbuatan terlarang yang lahir dari orang-orang atau wanita yang mengumbar auratnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman muslimah hendaknya mengusahakan untuk tetap berhijab atau mengusahakan untuk mulai menggunakan hijab sesuai syariat. Tidak harus langsung, tidak apa perlahan, asalkan dengan keyakinan dan niatan untuk menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bukan suatu pengajaran, tapi juga diskusi untuk mengingatkan ke diri saya sendiri. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.